Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Ida Fahratunisa dengan NIM 230404085 kelas PGSD B Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya diskusikan bersama teman-teman saya beserta contoh dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain, dan perubahan-perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi perkembangan fisik. Yang pertama, peningkatan kualitas diri. Yang kedua, meningkatkan prestasi belajar. Yang ketiga, pencegahan penyakit. Yang keempat, peningkatan kepercayaan diri. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial. Dan yang keenam, pengembangan kognitif. Selanjutnya, faktor-faktor perkembangan fisik. Yang internal, pertama, jenis kelamin, 2 genetik, 3 hormonal, 4 kelainan genetik. Untuk faktor eksternal, yang pertama gizi, 2 nutrisi, 3 lingkungan, 4 aktivitas fisik, 5 interaksi sosial. Selanjutnya karakteristik. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua keterampilan motorik, yang ketiga kesehatan dan kebugaran, yang keempat perkembangan sensorik, 5 perkembangan fisiologi. Selanjutnya aspek-aspek. Yang pertama perkembangan anatomis, adanya perubahan kuantitatif dan struktur tulang berulang. Yang kedua perkembangan fisiologis, perubahan kuanti dan kuali dari sistem seperti kontraksi otot, pernapasan, dan syaraf pencernaan. Selanjutnya prinsip-prinsip. Yang pertama, setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Yang kedua, perkembangan berlangsung dan berkesinambungan. Dan yang ketiga, perkembangan saling berkaitan atau berkolerasi secara bermakna. Contoh perkembangan fisik. Anak yang belajar berjalan atau berlari menunjukkan perkembangan motorik kasar, sedangkan kemampuan memegang pensil atau mengikat tali sepatu menunjukkan perkembangan motorik halus. Implementasi. Orang tua bisa mendukung perkembangan fisik anak dengan memberikan aktivitas fisik seperti bermain di taman atau berenang dan menyediakan makanan bernutrisi. Yang kedua yaitu perkembangan emosional. Perkembangan emosional yaitu proses kematangan individu dalam mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi sehat yang dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi sosial. Faktor perkembangan emosional ada 2, internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama pengalaman pribadi, 2 kematangan, 3 faktor belajar, 4 temperamen. Untuk faktor eksternal yang pertama lingkungan keluarga, 2 sekolah dan teman sebaya, 3 pengaruh media. Selanjutnya macam-macam emosional. Yang pertama emosi positif, 2 emosi negatif, 3 emosi campuran. Terus prinsip-prinsip. Yang pertama self-awareness, 2 self-regulation, 3 internal, 4 motivasi, dan 5 empati. Selanjutnya dampak emosional. Yang pertama dampak positifnya, kesehatan mental yang baik, hubungan sosial yang baik, kreativitas. Terus yang dampak negatif, stres, cemas, penurunan kinerja, hubungan yang buruk. Contoh perkembangan emosional. Anak belajar berbagi mainan dengan teman-temannya dan tidak mudah marah saat giliran bermain selesai. Implementasi. Orang tua dapat membantu anak memahami emosi mereka dengan memberikan contoh bagaimana mengelola kemarahan atau kekecewaan dan memberi apresiasi saat anak mengekspresikan emosi secara sehat. 3 yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses individu untuk berpikir, mengingat, membangun pengetahuan, dan memecahkan masalah melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Tahap-tahap. Yang pertama, sensori motor. Itu dari 0 sampai 2 tahun. Anak berinteraksi langsung menggunakan panca indera. Selanjutnya praoperasional, dari umur 2 sampai 7 tahun. Anak sudah mulai berpikir tentang suatu objek tetapi masih belum bisa membedakan. Yang ketiga operasional konkret, itu dari umur 7 sampai 11 tahun. Anak sudah berpikir logis tentang suatu permasalahan. Dan yang terakhir operasional formal, itu umur 12 tahun sampai ke atas. Anak sudah berpikir kritis. Faktor-faktor. Yang pertama faktor genetik, 2 lingkungan, 3 pendidikan, 4 minat dan bakat, 5 kebebasan, dan yang keenam kematangan. Selanjutnya konsep. Terdapat
konsep skema, adaptasi, asimilasi, akomodasi, keseimbangan organisasi. Untuk fungsi, terdapat perhatian, memori daya ingat, bahasa, pengambilan keputusan, dan problem solving. Contohnya, merespon, mengenal, mengungkapkan, mengingat, mengikuti instruksi, berhitung, mengetahui, mendengarkan, dan membaca. Untuk contoh perkembangan kognitif, anak mulai memahami konsep angka dan mulai bisa berhitung sederhana atau mengingat nama-nama objek di sekitarnya. Implementasi, orang tua bisa mendukung perkembangan ini dengan memberikan permainan edukatif seperti puzzle atau permainan berhitung yang melatih kemampuan berpikir anak. Materi yang keempat yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan suatu proses dinamis yang terjadi seiring dengan pertumbuhan individu. Proses ini melibatkan anak belajar mengenal, memahami, menggunakan, dan menguasai bahasa baik secara lisan maupun tulisan, melalui interaksi dengan lingkungan, imitasi, pengalaman, dan stimulus. Perkembangan bahasa berkaitan erat dengan aspek kognitif, sosial, dan emosional anak, serta mencakup keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, proses ini berkembang melalui tahapan tertentu, dimulai dari pengenalan suara hingga kemampuan berkomunikasi yang lebih kompleks. Untuk tahapnya, yang pertama bahasa awal atau usia bayi. Tahap awal perkembangan bahasa dimulai sejak lahir. Bayi yang baru lahir sudah menunjukkan gerakan-gerakan tubuh yang sangat halus sebagai respon atas rangsangan yang didengarnya. Yang kedua, tahap pralinguistik dari usia 0 sampai 13 bulan. Pada tahap ini, anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif sebagai reaksi terhadap orang lain yang mencari verbal dengan anak tersebut atau sebaliknya. Yang ketiga, pengucapan satu kata. Pada usia sekitar 1 tahun, anak mulai memproduksi kata tunggal untuk mengekspresikan seluruh kalimat. Yang keempat, pengucapan dua kata. Pada usia 1-2 tahun, seorang anak mulai mengucapkan dua kata secara bersamaan dan bahasa mereka menunjukkan struktur tertentu. Terus yang kelima, pengembangan gramatika. Di usia 2-3 tahun, anak mulai meletakkan 3 atau lebih kata secara bersamaan. Yang keenam, mendekati gramatika orang dewasa. Anak pada usia 5-9 tahun sudah menguasai perkembangan bahasa yang cukup kompleks, namun belum mampu menyusun kalimat pasif yang kompleks. Dan yang terakhir, tahap kompetensi lengkap. Pada usia 11 dewasa, pembendaharaan kata semakin meningkat sehingga kecakapan berkomunikasi semakin baik dan fasih. Terus faktor-faktor, yang pertama faktor biologis, 2 faktor kognitif, 3 faktor sosial, 4 faktor lingkungan, 5 faktor budaya, 6 faktor motivasi, 7 faktor genetik, 8 faktor pengalaman, 9 faktor emosional. Selanjutnya aspek perkembangan bahasa. Yang pertama fonologi, berkaitan dengan kemampuan anak mengenali dan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa fonem termasuk cara pengucapan dan intonasi. Yang kedua morfologi, berkaitan dengan pemahaman dan penggunaan struktur kata, termasuk awalan, akhiran, dan perubahan bentuk kata untuk menyampaikan makna yang berbeda. Yang ketiga, sintaksis, melibatkan kemampuan menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar secara gramatikal. Yang keempat, semantik, berkaitan dengan pemahaman makna kata dan kalimat. Yang kelima, pragmatik, berhubungan dengan penggunaan bahasa dalam situasi sosial. Yang keenam, wacana, kemampuan menggabungkan kalimat-kalimat menjadi teks atau percakapan yang bermakna. Selanjutnya, contoh bahasa. Anak mulai mengungkapkan kata-kata sederhana seperti mama dan papa, kemudian berkembang menjadi kalimat sederhana seiring bertambahnya usia. Implementasi, orang tua bisa sering berbicara dengan anak, membaca buku cerita, atau mengenalkan kata-kata baru yang membantu memperkaya kosakata dan kemampuan berbicara anak. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses perolehan kemampuan untuk berperilaku yang sesuai dengan keinginan yang berasal dalam diri seseorang dan sesuai dengan tuntunan dan harapan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Strategi mengoptimalkan perkembangan sosial. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional tentang bagaimana mengelola stabulus emosi dan hubungan. Yang kedua, bimbingan dan konseling untuk membantu mengatasi masalah sosial.
Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler melatih keterampilan sosial dalam aktivitas kelompok. Yang keempat, pendidikan karakter, penguatan nilai sosial dan moral. Selanjutnya terdapat 4 aspek dalam perkembangan sosial. Yang pertama, aspek emosional, 2 aspek komunikasi, 3 aspek perilaku sosial, dan yang keempat, aspek keterampilan sosial. Contoh perkembangan sosial: anak belajar bermain bersama teman-temannya, berbagi mainan, atau bekerjasama dalam kegiatan kelompok. Implementasi: orang tua dapat melibatkan anak dalam kegiatan kelompok, seperti bermain bersama di taman bermain, atau mengikuti kegiatan komunitas yang mengajarkan pentingnya kerjasama dan persahabatan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah karakteristik yang mencakup pikiran, perasaan, perilaku, dan moral seseorang yang berkembang seiring berjalannya interaksi dari lingkungan, pengalaman, dan faktor biologis. Tahap perkembangan kepribadian, fase bayi, umur 0-1 tahun, belum bisa mengembangkan kecerdasan moralnya. Selanjutnya balita, umur 2-5 tahun, dapat mengikuti perintah orang tua meski tak sepenuhnya memahami alasannya. Yang ketiga, kanak-kanak, umur 6-12 tahun, mulai memahami benda konkret dalam berpikir. Yang keempat, remaja awal, umur 13-15 tahun, ditandai dengan perubahan fisik dan hormon, serta pencarian identitas diri. Kemudian yang kelima, remaja tengah, 16-18 tahun, mengembangkan kemandirian dan mengeksplorasi hubungan romantik. Selanjutnya dewasa muda, umur 19-25 tahun, mulai merumuskan tujuan hidup yang lebih jelas, termasuk karir. Kemudian dewasa 26 ke atas sampai 50 tahun, emosional dan sosial serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya. Selanjutnya usia lanjut, umur 50 sampai tutup usia, penurunan kepribadian dan perubahan fisik. Aspek dalam perkembangan kepribadian: yang pertama, karakter, konsekuen dalam mematuhi etika. 2. Temperamen, reaksi terhadap rangsangan lingkungan. 3. Sikap menunjukkan reaksi terhadap objek. Yang keempat, stabilitas emosi, menunjukkan kadar reaksi emosional. Yang kelima, responsibilitas, menunjukkan kesiapan seorang untuk menerima resiko. Kemudian yang keenam, sosiabilitas pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Yang ketujuh, berorientasi tujuan, menunjukkan kemampuan seseorang untuk merumuskan dalam aktivitas. Yang kedelapan, bahagia atau menyenangkan, hasil kombinasi achievement, acceptance. Dan yang terakhir, intelligenti atau kecerdasan. Faktor internal perkembangan kepribadian yaitu potensi diri, potensi spiritual, potensi emosional, potensi intelektual, keturunan atau genetik. Faktor eksternal yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, hubungan interpersonal yang dapat mempengaruhi perilaku dan kepribadian peserta didik. Kemudian media sosial dan konten yang dikonsumsi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku remaja. Contoh perkembangan kepribadian: seorang anak yang dikenal sebagai penyayang hewan atau anak yang sangat sabar. Implementasi: orang tua bisa memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan minatnya, mengajarkan nilai-nilai moral, serta memberikan contoh yang baik agar anak bisa menumbuhkan kepribadian positif. Jadi kesimpulannya, dari berbagai aspek perkembangan individu dalam konteks psikologi pendidikan yang meliputi perkembangan bahasa, kognitif, kepribadian, fisik, emosional, dan sosial, setiap aspek perkembangan ini terjadi melalui tahapan usia tertentu dan dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik dan potensi diri, serta faktor eksternal seperti lingkungan, pendidikan, dan interaksi sosial. Pemahaman dan pengelolaan yang baik terhadap aspek-aspek ini akan membantu individu mencapai potensi maksimal dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi yang sudah saya diskusikan bersama teman-teman saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.